Cukup dengan menyimak video ini, Anda akan tahu apakah channel Anda sudah siap menghasilkan uang atau belum. Ini adalah video kedua dari 7 video seri monetisasi YouTube. Halo, jumpa lagi dengan saya Budi Putra, host Tukang IT. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita akan membahas atau melanjutkan uraian kita mengenai proses monetisasi di YouTube. Sebelum dapat menghasilkan uang di channel, tentu kita memerlukan penonton dulu nih, ya. Agar penontonnya ada, kita tentu harus bikin channel dulu, ya. Nah, untuk itu kita perlu bikin channel dan video yang benar-benar disukai oleh penonton. Oke? Dan seperti semua yang ada di YouTube, video kita harus mengikuti apa yang disebut dengan pedoman komunitas YouTube. Sekarang kita bahas dulu soal YPP. Apa itu YPP? YPP adalah kepanjangan dari YouTube Partner Program atau Program Partner YouTube. Nah, setelah memenuhi pedoman tersebut, Anda dapat mendaftar untuk bergabung dengan program Partner YouTube atau YPP agar dapat memonetisasi video di YouTube. Agar memenuhi syarat untuk bergabung dengan YPP, Anda harus memiliki reputasi yang baik dengan YouTube dan memiliki 4.000 jam tayang atau waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir dan minimal 1.000 subscriber. YouTube akan terus memberitahu progres Anda dalam memenuhi jumlah minimum ini di tab monetisasi di YouTube Studio. Anda juga dapat memilih untuk mendapatkan notifikasi melalui email setelah Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Setelah channel Anda memenuhi jumlah minimum, Anda harus menandatangani persyaratan program partner dan mendaftar ke akun Google AdSense. Setelah menyelesaikan semua langkah-langkah ini, channel Anda akan ditinjau berdasarkan kebijakan YouTube. Dan jika semuanya lancar, Anda dapat mulai menghasilkan uang dari iklan dan dari subscriber YouTube Premium yang menonton konten Anda. Selain itu, setelah Anda disetujui untuk bergabung dengan program partner YouTube, Anda juga bisa memperoleh pendapatan selain dari iklan, seperti langganan channel atau super chat selama Anda memenuhi kriteria dan program tersebut memang tersedia di negara kita. Apakah saya siap mengirim pengajuan ke YPP? Nah, kita cek satu persatu ya. Nah, sebelum mendaftar ke YPP, pastikan terlebih dahulu memahami hal-hal berikut. Pertama, pedoman komunitas. Mari kita mulai dengan pedoman komunitas YouTube. Aturan umum tentang hal yang diizinkan dan dilarang di YouTube. Sebagian besar aturan ini pasti sudah sangat familiar buat kita sebenarnya. Seperti jangan melecehkan orang lain, atau memposting video kekerasan, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada sejumlah aturan khusus YouTube yang mungkin tak terfikirkan, seperti jangan memposting banyak komentar spam atau berulang-ulang. Jadi luangkan waktu untuk meninjau hal ini. Dan ingat, pedoman komunitas berlaku untuk semua aktivitas di YouTube. Memposting video, komentar, thumbnail, dan lain-lain. Jika melanggar pedoman komunitas ini, peringatan diberikan saat pelanggaran terjadi. Selanjutnya, jika kembali melanggar, Anda akan mendapat teguran pedoman komunitas. Jangan khawatir, teguran akan berakhir setelah 90 hari, dan lebih dari 90% kreator hanya mendapatkan satu kali teguran. Ya, artinya, jika mendapatkan 3 teguran dalam waktu 90 hari, artinya berturut-turut nih, selesai sudah, dan akun Anda akan dihentikan. Game over Anda. Hak cipta. Hak cipta atau copyright adalah hak hukum yang memberikan kreator hak eksklusif atas karya asli untuk menentukan penggunaannya. Pada dasarnya, video, musik, karya kreatif milik orang lain tidak boleh digunakan di video Anda tanpa seizin pemiliknya, termasuk menyanyikan lagu atau membaca lirik yang ditulis orang lain. Jadi, bagaimana cara menegakkan hak cipta ini? Saat pemilik hak cipta mengirim keluhan hukum yang valid, yaitu pemberitahuan penghapusan, yaitu take down notice, YouTube akan menghapus konten tersebut. YouTube harus melakukannya demi mematuhi hukum. YouTube juga harus mencegah agar orang-orang tidak kembali melanggar hak cipta orang lain di YouTube. Jadi YouTube membuat sistem teguran hak cipta.
Jika konten Anda mendapatkan pemberitahuan penghapusan, YouTube akan menerbitkan teguran hak cipta. Sistem teguran hak cipta dan sistem teguran pedoman komunitas tidak saling mempengaruhi. Jadi, jangan terkejut jika Anda mendapat teguran hak cipta atau copyright strike terhadap akun Anda selama 3 kali berturut-turut. Akun Anda akan dihapus, di blacklist dari YouTube. Jadi hati-hati banget ya. Anda mungkin pernah mendengar istilah Content ID dan ingin tahu hubungannya dengan hak cipta? Nah, ini kita bahas. Untuk membantu kreator YouTube memanfaatkan konten hebat yang disukai sekaligus tetap melindungi hak pemilik hak cipta, YouTube membuat sistem namanya Content ID. Sebuah sistem penegakan otomatis yang memungkinkan pemegang hak terbesar di dunia bisa menemukan karyanya jika karya mereka digunakan oleh orang lain dan mengklaimnya, bukan menghapusnya. Jadi meski Content ID berhubungan erat dengan hak cipta, klaim Content ID berbeda dari pemberitahuan penghapusan hak cipta. Sebagai ganti menghapus video yang bisa mengakibatkan teguran hak cipta, pemegang hak bisa menggunakan klaim Content ID atas video untuk melacak performa video tersebut, tapi tidak meminta mencabut video tersebut dari situs. Dan juga bisa memblokirnya berdasarkan perbedaan negara, atau biasanya mereka memilih untuk memonetisasi video dengan menempatkan iklan pada video tersebut. Klaim Content ID tidak pernah berdampak pada channel atau akses ke fitur-fitur channel. Lebih dari 90% klaim Content ID menghasilkan monetisasi atau pelacakan, bukan pemblokiran. Artinya, jutaan video yang awalnya akan dihapus dan mendapat teguran hak cipta ternyata bisa tetap ditayangkan di YouTube. Intinya, Content ID adalah sistem pencocokan otomatis. Tapi jangan khawatir, Anda dapat menolak klaim Content ID jika Anda yakin klaim tersebut tidak valid, dan biasanya YouTube akan menangguhkan pendapatan dari video tersebut dan membayar pihak yang sesuai setelah sengketa diselesaikan. Panduan iklan yang ramah. Setelah bergabung di YPP, Anda bisa menghasilkan uang dari fitur seperti membership, channel, super chat, bahkan membuat dan menjual merchandise sendiri di channel. Anda juga dapat menjalankan iklan di video Anda, tetapi agar bisa mendapatkan uang dari iklan di YouTube, konten Anda harus memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Brand hadir di YouTube untuk terhubung dengan calon pelanggan. Penting bagi brand agar iklan mereka hanya menampilkan konten yang sesuai dengan brand mereka aja. Oleh karena itu, YouTube bekerjasama dengan pengiklan membuat pedoman konten yang cocok untuk pengiklan berdasarkan masukan-masukan dari mereka. Konten yang cocok untuk pengiklan sangat tepat bagi sebagian besar penonton. Konten ini sudah bisa dipastikan tidak berisi tema sensitif seperti materi bernuansa seksual atau penggunaan narkoba. Namun, beberapa brand ingin menampilkan iklan dengan konten yang lebih dewasa. Tapi jika video Anda berisi tema dewasa, pendapatan yang diperoleh dari iklan mungkin lebih sedikit. Karena lebih sedikit juga brand yang tertarik beriklan di video Anda. Ya, jadi ada konsekuensinya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kabar diterima dalam program YPP? Pengajuan Anda akan ditinjau oleh peninjau manual di YouTube saat Anda pertama telah memenuhi syarat jumlah subscriber dan waktu tonton. Yang kedua, telah menyetujui persyaratan program partner YouTube. Dan yang ketiga, channel Anda sudah terhubung dengan akun AdSense Anda. Tim peninjau YouTube akan memeriksa keseluruhan channel Anda untuk memeriksa apakah channel Anda sesuai dengan kebijakan monetisasi YouTube atau tidak. YouTube akan menghubungi Anda untuk memberikan keputusan setelah channel Anda ditinjau, biasanya sih sekitar 1 bulan atau kurang, setelah Anda memenuhi jumlah minimum tersebut. Bagaimana cara memeriksa status YPP saya? Anda dapat memeriksa kemajuan Anda pada tab monetisasi di YouTube Studio dan mendaftar untuk menerima kabar terbaru melalui email ketika Anda telah memenuhi kriteria ini dengan memilih beritahu saya jika saya memenuhi syarat. Saya ditolak. Mengapa? Tim peninjau YouTube menemukan bahwa sebagian besar konten channel Anda tidak memenuhi kebijakan dan pedoman mereka.
Beberapa alasan penolakan yang paling umum adalah seputar kebijakan program AdSense yang secara spesifik terkait dengan konten yang digunakan ulang atau berulang atau kompilasi, ya, ngambil beberapa konten, ya, atau tidak original, ya, atau konten yang sangat mirip atau sama persis dengan video atau channel yang lain. Apa yang bisa saya lakukan jika ditolak? Anda dapat mendaftar ulang lagi dalam waktu 30 hari berikutnya setelah penolakan diberikan. Nah, sementara itu, tetap bikin konten, tetap patuhi pedoman komunitas, tetap patuhi urusan hak cipta, ya, tetap berusaha berkreasi, berinovasi, dan mudah-mudahan setelah pengajuan kembali, channel Anda disetujui monetisasinya. Itu dulu, sampai jumpa dalam episode ketiga seri monetisasi ini. Salam!